Caroline akan coba. Wow. Cak, apa yang terjadi nih, Cak? Cak. Seperti yang tadi saya bilang, Bang Obi. Ya. Dia akan merasakan seperti deja vu ketika dia memegang selendang ini. Cak. Master. Awas, yang kalian kirinya hati-hati. Yang kalian kirinya hati-hati, di belakang. Agak nyebar aja. Kita belok sini dulu. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Lingkar Takdir dan segera kita akan bertemu dengan narasumber berikutnya. Langsung saja, Caroline, apa yang kamu rasakan di studio kita saat ini? Dari tadi saya mencium aroma wangi khas dari tubuh seseorang. Wangi yang khas. Yap. Wangi ini biasanya mengundang sosok-sosok yang ada di sekitar kita untuk mengikuti atau mendekati kita. Kalau orang awam seperti aku nggak bisa mencium ya? Hanya orang-orang tertentu, bahkan makhluk goib. Berarti aku nggak menyadari ini. Dari mana ya, Wak? Ya. Saya sih nggak bisa nyium apa-apa. Kamu yang membawa banyak sosok-sosok ke tempat ini karena aroma tubuh kamu. Mungkin kamu bisa maju ke depan. Uci Sucita, artis cantik berdarah Sumedang ini mengaku dirinya diteror oleh sosok jahat yang ingin menghancurkan hidupnya. Menurut pengakuannya, dirinya disantet oleh seseorang yang iri dengan kesuksesannya saat ini. Takdir apa yang sebenarnya sedang terjadi di kehidupan Uci? Aroma tubuh yang khas, Ya. yang orang awam seperti saya nggak bisa cium. Master bisa merasakan aroma yang sama. Mungkin dari bintang kita, Master bisa mencium itu. Saya sama pemirsa di rumah bingung sekali nih, aroma yang bagaimana ya? Iya, Master. Jelaskan definisi aroma ini. Bahkan kamu bilang aroma ini mengundang banyak makhluk gaib datang dan menjadi teman. Jadi teman. Masa sih? Ya. Mbak Uci, tulang kamu ada yang renggang. Kamu terlahir sangat istimewa. Bahkan ketika kamu terlahir pun di hari-hari yang memang cukup spesial. Spesialnya kenapa? Karena ada hubungannya sama past life-nya Mbak Uci. Pas? Oh, waktu kehidupan sebelumnya. Yes. Mbak Uci, kadang di rumah kamu merasa ramai orang, tapi orangnya nggak ada. Bahkan sekitar jam 2, jam 3 malam, sering ada suara-suara berisik. Pertanyaannya adalah, ini ada hari yang spesial, harinya lahirnya kamu, bukan hari yang biasa, hari istimewa, dan ada suara keramaian di tengah malam. Kalau memang apa yang Caroline tadi bilang benar, mungkin Uci bisa ceritakan tentang ini semua. Maksudnya apa saja, silakan. Ya, memang ya Kak Robi sama Kak Caroline, kehidupan saya tuh dari dulu sampai sekarang memang selalu ada hubungannya dengan mistis. Tapi saya menganggapnya itu kayak, oh ya udah deh, biasa gitu, nggak pernah ditakutin, merasa takut apa gimana. Lalu. Tapi kalau orang-orang yang baru ketemu saya misalnya, dia punya sixth sense, dia selalu ngerasa kayak aku tuh nggak sendirian gitu. Nggak sendirian? Iya. Dulu tahun berapa ya, 2010 pertama awal mula terjun ke dapur rekaman, aku pas nyanyi tuh pernah ada suara gaib yang terekam. Wah. Sempet semua satu studio tuh geger kayak, kok suaranya kayak
Dulu lagu pop kan, lagunya gini, telah lama ku pendam perasaan ini gitu kan. Nah suara duanya tuh kayak telah lama ku pendam perasaan gitu. Ada yang mengikuti. Iya, selalu ada yang kayak mengikuti ini, aku merinding banget. Terus pernah ada tapak kaki anak kecil di toilet. Sampai aku mikir, oh ini siapa ya? Kan kita nggak ada anak kecil di rumah. Adanya asisten gitu, supir apa semua kan orang dewasa ya, gitu. Sampai saya tanya di toilet emang jongkok, kan kita toilet duduk gitu. Duduk. Enggak katanya. Oke. Terus pernah ada cium wangi-wangi kayak bunga gitu, melati atau sedap malam. Misalnya lagi di perjalanan nih, terus nggak lama dari situ hampir kecelakaan. Malah sempat hampir kecelakaan, mobilnya udah hancur banget dan alhamdulillah kita di dalam nggak kenapa-napa. Uci pernah kecelakaan? Iya. Mobil? Dan saya nggak blow up. Iya. Baru di sini. Enggak. Tapi aman semua. Tahun berapa itu, Ci? 2022. Jadi pulang syuting waktu itu sinetron Ramadan. Ya. Jadi udah scene terakhir. Pulangnya tuh pas mau maghrib gitu dan lagi hujan dari daerah Bogor ke Jakarta masuk tol. Itu tiba-tiba mobil kayak ngegelincir dan muternya ke kiri, kayak aku tuh ngerasa blank space gitu. Blank space kayak hitam gitu. Iya. Tapi tiba-tiba mobilnya balik lagi ke tengah dan keadaan lurus dan mobilnya hancur parah. Kecelakaan tunggal berarti ya? Iya. Ada berapa orang di dalam? Bertiga, saya, asisten sama road manager. Road manager ya. Semuanya kaget, polisinya tuh sampai kaget kayak ini nggak kenapa-napa gitu. Kalau Tapi dari keadaan mobilnya mobil hancur nggak banget mungkin selamat gitu. Terus ya? mobilnya masuk bengkel 3 bulan dan pas di videoin di bengkel tuh ada suara kayak gitu. Wow. Sekarang kan sering nyanyi ya. Di dangdut ini kan manggung luar kota di mana gitu. Nah aku sering banget dapet kayak apa ya, gangguan. Misalnya mau nyanyi tuh kayak kepala pusing, mual, sampai harus muntah-muntah dulu. Menarik ya. Berarti kalau aku bisa simpulkan pemirsa, ada 2 hal di sini yang akhirnya terbuka. Yang pertama adalah Uci terlahir dengan keistimewaannya, di mana ada yang mengikuti beliau sejak lahir gitu Mas Ria, Caca ya. Dan yang kedua, tampaknya Uci juga secara gamblang mulai dapat serangan gitu ya. Iya. Bisa dibilang begitu ya. Betul. Dan setiap aku punya pasangan misalnya, mau menikah selalu nggak jadi gitu. Tapi kamu tahu sebenarnya musuh terbesar kamu siapa? Orang terdekat itu? Aku nggak tahu ya, karena nggak mau suzon satu. Kedua, mau tahu nggak? Sini. Main sama Caca. Nih. Sini. Main, Ci. Pura-pura nggak ada kami. Uci tanya apa aja terserah. Oke. Silakan. Uci, kamu cocok sesuai tanggal lahir kamu. Oke. Mas Galuh, saya minta tolong Mas Galuh bisa memvisualisasikan lewat lukisan sosok-sosok yang mengikuti Uci dari 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu? Justru dari 6 tahun yang lalu itu sosok-sosoknya cukup negatif dan agresif. Berarti mau menikah nggak jadi-jadi ya, Ci ya? Iya. Karena Uci disukai sama satu sosok yang cukup posesif sama kamu. Silakan, kamu ambil. Ikutin kata hati kamu. Kamu mau ambil berapa? Diacak juga boleh. Master, semakin dekat semakin wangi. Iya. Kalau saya hanya mencium wangi parfumnya, ini ada wangi mistisnya ya, Master. Gak ngerti aku wangi mistis itu bagaimana. Coba, lebih dekat bagaimana, Master? Oke. Ada 3 kartu yang sudah Uci ambil dan ini ada korelasinya sama leluhur kamu. Ini kartu yang pertama. Di past life-nya kamu pernah terbelenggu dengan masa lalu. Hubungan percintaan. Dia mengikuti kamu sampai sekarang. Kartu kedua.
Ini leluhur kamu dan bukan orang sembarangan. Bisa dibilang orang yang punya keilmuan cukup tinggi. Dan yang ketiga, Uci, ini past life kamu. Uci, dulu kamu itu adalah seorang gadis kecil yang suka sekali menari. Bahkan kamu selalu membawa selendang kemanapun kamu pergi. Dan ini ada 2 kartu. Uci, kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu membawa mereka yang tak terlihat. Dan yang sering kamu bawa adalah pembunuhan. Ih, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Masa sih, Kak? Ini kartunya. Kok bisa? Kamu yang ambil. Dan leluhur kamu itu pegangannya cukup banyak. Oke. Master mau ngetes lewat cermin. Ngetesnya apa nih, gimana? Kak? Ngetesnya gimana nih? Ngetes apa ini? Duh, aku jadi Tentang deg-degan. sosok Oh. yang ada di Lihat. Uci, Bang. Oke. Kaca ini akan memberikan reaksi jika di belakangnya Uci ini emang bener-bener kuat, Bang. Oke. Pantulan, Mas. Benturan energinya. Uci, saya mau melakukan astral projection Boleh? untuk mencari tahu lebih dalam kamu di masa lampau. Karena saya melihat ada aura warnanya emas cukup terang, Bang Ogi. Boleh, boleh. Caca butuh apa? Kursi ya? Oke. Oke, pemirsa, ini Caroline sekarang akan melakukan astral projection lagi untuk mengetahui masa lalunya dan siapapun yang hidup di masa lalunya Uci ya, masa lampaunya. Kenapa? Kenapa? Karena terlalu banyak kayaknya aku harus pakai tutup mata supaya lebih Oke. fokus. Kak. Oke. Kamu nggak apa-apa? Iya, apa sedikit Nggak terlalu banyak yang kamu lihat. iya, Iya, cukup iya. banyak jadi Biar mungkin aku fokus. harus pakai tutup mata supaya fokus. Ya, silakan. Mau dibantu sama saya bantu ya atau mau menutup sendiri? Sendiri mungkin atau Sendiri aja. mungkin dibantu Oh, saya bantu. jaga dari master dari belakang. Master. Bantu jaga, Master. Ya, Beca. Jadi kamu akan menuju ke 15 tahun ke belakangnya Uci nih? Kehidupan Uci, tapi di masa lampaunya dia itu siapa? Oh. Sudah sampai? Ada banyak orang, Bang. Apa ini? Ini rumah atau pasar atau apa ini? Banyak orang. Seperti ada upacara di suatu desa. Oke. Saya melihat ada Uci nari membawa selendang. Ya. Warnanya kuning keemasan. Ini seperti suatu kerajaan. Karena saya melihat di sekitar sini orang-orang itu menggunakan busana kerajaan zaman dulu. Uci dibawa ke istana karena diserahkan oleh orang tuanya. Saya lihat ada orang berbondong-bondong membawa padi seperti pesta rakyat, Bang. Uci ada yang mau ditanya. Berarti Uci di masa lampau ini adalah seorang biasa yang Dinikahi lah. dinikahi sama raja apa gimana?
kamu menjadi istrinya nomor 7. Di situ Ucinya bahagia atau enggak tuh, Cak? Kamu lihat deh. Dinikahin sama raja istri ke-7 sih walaupun Tidak bahagia, Bang. Cuman saya tidak bisa melihat Uci di umur masuk ke 17. berarti Uci berakhir di umur 16 di tempat itu. maksudnya meninggal. Iya. Dan Uci nanti akan ketemu sama seseorang yang mirip sekali sama raja ini. Ya udah, kayaknya dah cukup. Kita bangunin dulu Caroline, kita kembalikan dulu dia ya. Balik, Cak. Balik, Cak. Aku merinding loh. Ini menarik loh. Berarti Uci yang sekarang akan melalui cerita kehidupan yang sama dengan Uci yang dulu. Begitu? Bahwa ada raja yang akan mirip dengan dia. Cak, ini Uci penasaran, pengen tahu, langsung ambil aja, Ci. Raja Uci mana nanya, gitu ya? Raja mana ya? kapan dia bisa ketemu lagi? Tadi, kita lanjutkan penglihatannya kamu, Cak. Uci akan susah untuk ketemu jodoh kamu Silakan, ya. kalau kamu membiarkan sosok yang selalu nemenin kamu kalau kamu tidur. Nah ini sosok yang nemenin aku tidur, yang selalu ada ini tuh dari mana? Dia memang datang dengan sendirinya kah atau leluhur Dari itu? leluhur. Leluhur kamu punya pegangan. Pegangannya inilah yang suka Turun. sama kamu. Semakin lama dibiarkan Bang Obi, semakin sosok ini Mendarah bahkan daging. bisa menganggap kamu istrinya. Ketika sosok ini menganggap kamu istrinya, selendang dong. Buat apa ini selendangnya? Oke, ini buat apa, Cak? Uci, kamu pegang selendang ini, biasanya akan ada rasa seperti deja vu, Bang Obi. Oke. Oke aku coba ya. Ya. Oke. Ini Caroline akan coba. Wow. Cak, apa yang terjadi nih, Cak? Cak. Saya bisa merasakan betapa sakit hatinya di masa dulunya. Seperti yang tadi saya bilang Bang Obi, Ya. dia akan merasakan seperti deja vu ketika dia memegang selendang ini. Cak. Master. Awas, yang kalian kirinya hati-hati. Yang kalian kirinya hati-hati, di belakang. Agak nyebar aja. Saya belok sini dulu. Minta. Ci, aman, Ci. Yang lainnya jangan bengong ya. Yang lainnya jangan bengong ya. Karena ketika Uci menari, di belakangnya Uci ada dua sosok yang ikut menari dan Oke. ada satu seperti sosok laki-laki Ya, tinggi pakai kain jarit, ya. dan itu yang saya lihat di kerajaan tersebut, Bang Obi. Ya, pemirsa, saya mencoba untuk merangkum semua tadi ya runutan yang terjadi di sini. Mohon maaf saya sampai gagap begini. Pertama, Caroline, kamu seperti melakukan, saya nggak tahu, sebuah mantra ke selendang tadi, lalu kamu kasih ke Uci, lalu Uci menjadi flashback ke kehidupan Uci dulu. Ada yang samber di sana, dan sekarang juga Master di sini sudah, saya nggak tahu ini penglihatan Master di mana ini? Pada saat Uci menari atau di salah satu penonton? Dua-duanya. Apa ini? Ini seperti, ini maaf Master, jawab saja, ini jin Master.
Abang tahu Hobbit? Iya, Hobbit. Iya, Ya. seperti itu. Tapi badannya tidak sependek Hobbit. Itu maksudnya yang ada Ini sama aku atau ikutin Uci berarti. Ada sama kamu, kan kamu bawa mereka ke sini. Jadi ketika nauzubillah kamu balik, masa menari, masa sih Kak? nyamberlah ke yang lain. Ini salah satunya yang kamu bawa. Ini yang lebih dominan, yang suka sama kamu tuh banyak Uci. Tapi ini yang lebih dominan dan ini yang menghambat kamu, hubungan kamu, atau ketika ada lawan jenis kamu ingin Iya. ingin punya Berarti hubungan serius sama ini, kamu, nah? Ini apakah dari orang, kiriman dari orang kah atau No, bukan. Emang leluhur kamu jodoh terhambat. ya Allah. Ini ini sepertinya kok masa apa dari yang leluhur kayak dilihat gini? sama Caroline sama Ya. khususnya Master Limba tadi di dua penonton kita ya. Memang tidak ada di sini, tapi yang ada di gambaran Mas Galuh dengan mata tertutupnya ini banyak sekali. Emang sebanyak ini, Master? Ada lebih dari 10, Master? Lebih dari 10? Uci berarti Master melihat lebih banyak teman goib daripada teman realnya. Ya. Mas Galuh mau buka mata atau Gila. Ini banyak banget. Mas di Galuh boleh tahu belakang. kenapa Mas Galuh harus tutup mata sih? Ayo, oke, Makasih, Mas. aman? Ini kenapa harus sampai tutup mata? Karena saking banyak jadi supaya saya lebih fokus, supaya tidak terdistrak juga oleh sosok entitas ini, jadi emang harus tutup mata gitu, Mas. Terus gimana caranya supaya Jadi gimana ini biar Uci aman Iya, ini? Kamu pengen- dibersihkan, total dibersihkan. Caranya? Ada ritual tertentu yang Bisa. memang harus dilakukan. bisa langsung, Master? Uci, kamu harus diruat. Di ruang tuh kayak gimana? Ada ritual tertentu di mana baju kamu, baju kesayangannya kamu itu harus dilarung. Oh, Mas, dibuang ya. ke kali. Ya. Ya pemirsa, mohon maaf sekali memang ritual atau pembagaran yang harus Caroline lakukan ini tidak bisa dilakukan di atas panggung. Uci nanti mungkin setelah kita proses syuting ini ke Caroline bisa ya. Setiap manusia memiliki takdir baik dan takdir buruk, yang pada akhirnya kitalah yang menerima takdir kita sendiri. Saya Robi Purba beserta Master Limbat dan juga Mas Galuh dan serta Caroline di Lingkar Takdir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat malam.